Hai, ini merupakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Perkenalkan, Ibu Yuliana sebagai fasilitator, Bu Noviati sebagai pengajar praktik. Latar belakang aksi nyata ini bisa kalian baca di video berikut ini. Rancangan kegiatan aksi nyata. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan menjelaskan tentang budaya positif, meminta izin beliau dan menjabarkan desain kegiatan. Yang kedua, sosialisasi, meminta dukungan dan menjelaskan tentang budaya positif kepada rekan sejawat. 3. Pelaksanaan proses diseminasi budaya positif di sekolah. Yang keempat, refleksi dan evaluasi kegiatan serta pelaksanaan budaya positif di sekolah. Indikator keberhasilan dari program ini terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Yang kedua, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Hormati Bapak Guru Staf TU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja. Kelas meeting 14 sampai 17 Excel dan non Excel. Eksak maksudnya. Excel Eksak sama 50-50. yang Matematika 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sampang, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Aziz Nawawi PD yang telah mempersilahkan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada rekan sejawat, guru dan staf tata usaha yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Perlu flashback ke depan Bapak Ibu, flashback ke belakang seharusnya ya. Pertama kali saya mengikuti kegiatan PGP program guru penggerak, sebenarnya saya motivasinya bukan untuk jadi kepala sekolah ataupun jadi pengawas, tetapi saya mengikuti program PGP karena memang disuruh oleh kepala sekolah awalnya. Nah ya, jadi saya mengikuti program PGP guru penggerak karena memang disuruh, dimotivasi, ayo Pak ikut Pak, ayo Pak ikut. Kalau awalnya memang saya tidak minat ya, tidak ngeh dengan program guru penggerak. Karena bagi saya sudah diamanati sebagai ada jabatan yang memang harus saya kerjakan dari awal, menggantikan Pak Komandan, dan itu bikin saya bingung. Ditambah disuruh ikut program ini. Jadi karena saya bawahan, mau tidak mau siap seperti itu. Alhamdulillah setelah seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi wawancara, seleksi simulasi mengajar, saya lulus Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi 3 seleksi awal saya lulus dan keterima mengikuti program guru penggerak di angkatan 6 kali ini. Untuk sekolah kita SMK Negeri 3 Sampang, di awal memang ada beberapa dari kita mengikuti, kemudian gugur, ada yang gugur di tahap administrasi, ada yang gugur di tahap wawancara, juga ada yang gugur di tahap simulasi mengajar. Tetapi semua itu bisa kita menjadikan pelajaran bagi kita supaya ketika ada program lagi kita bisa keterima untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, program guru penggerak
Kalau dalam bahasanya dinas kemarin itu untuk SMA, SMP itu akan menjadi sekolah guru penggerak. Kalau untuk SMK akan menjadi sekolah keahlian khusus seperti itu. Jadi saya belum tahu kalau di SMK yang lain, SMK Tambelangan dan SMK Negeri 1 yang memang ada TK-nya, itu kan sudah ada produknya. Tetapi saya melihatnya bahwa sekolah kita meskipun TK-nya kurang berjalan, insya Allah kita bisa lah match antara guru penggerak dan sebagai SMK keahlian khusus seperti itu. Bapak Ibu, kita sadar bahwa di SMK ini murid-murid kita itu kan anak-anaknya kan plus semua. Jadi punya daya imajinasi yang cukup tinggi. Ada beberapa dari Bapak Ibu itu kan sempat curhat ke saya, Pak, di kelas ini anaknya begini, di kelas ini anaknya begini, Pak saya begini, Pak saya begini. Artinya bahwa sebenarnya pengelolaan kelas sudah pernah kita pelajari ketika di S1 seperti itu. Tetapi mungkin kita perlu refresh kembali pengetahuan kita bahwa seperti apapun anak didik, sekreatif apapun anak didik, bisa kita rubah, bisa kita bentuk menjadi pribadi yang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita ketika di S1 itu kan pengelolaan kelas kita sudah mafhum ya. Ada yang di per sekolah itu ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Tetapi ketika pengaplikasiannya di sini kita menemukan kendala. Kendala yang pertama memang karena sarana prasarananya kita kurang. Yang kedua memang karena daya kreatif, daya imajinasi anak-anak itu yang memang melampaui ekspektasi kita. Cuma dari beberapa keluhan yang saya terima dari teman-teman yang curhat, yang saya terima, mungkin ini pas, materi ini pas bagaimana kita untuk mengelola kelas seperti itu. Kalau biasanya kita kan sebagai guru biasa kita punya ilusi bahwa guru selalu mempunyai kontrol terhadap murid, terhadap siswa. Atau kita mempunyai ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi kontrol kita. Atau ilusi bahwa semua pengataan positif efektif dan bermanfaat. Atau ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tetapi kemudian dalam penelitian terbaru, teori terbaru bahwa perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kan bahwa ketika dia disuruh maka dia akan berjalan. Ketika dia dibentak maka dia akan berubah. Kalau dalam stimulus respon seperti itu. Tetapi dalam teori kontrol, si anak itu diberikan pilihan bahwa anak itu dominan sendiri, bahwa anak-anak mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita menggunakan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bahwa
kontrol terhadap Anda itu memang dari Anda sendiri. Anda mau berubah, murid mau berubah, memang karena murid yang harus berubah itu sendiri. Kalau SR, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini kesepakatan. Bagaimana kita sebagai guru itu menciptakan kesepakatan terhadap anak. Bahwa kalau anak begini, kita akan begini. Jadi di awal kita sudah mempunyai konsensus terhadap keyakinan kelas itu. Jadi pengelolaan kelas itu akan gampang kemudian. Kalau di SR, model berpikirnya menang kalah. Oh, saya harus menang, bahwa kamu harus kalah, seperti itu. Tetapi kalau di teori kontrol, fokusnya itu harus win-win solution. Jadi semuanya menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang merasa kalah, seperti itu. Jadi kesepakatan yang dibangun itu kesepakatan berdasarkan kesadaran bersama bahwa itu pilihan kita, itu keyakinan kita dan harus kita kerjakan, seperti itu. Disiplin positif dari teorinya William Glasser, Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Kita kan terkadang ketika waktunya mengajar, kita kan terkadang ya hanya bekerja sampai dalam kelas mengajar selesai, seperti itu. Tetapi sesungguhnya pendidik itu kan apa yang bisa dirubah dari ini? Apa target kita dari ini? Ini kan sebenarnya kita harus punya target secara individual. Dan ini yang harus kita jaga, motivasi kita itu adalah target perubahan perilaku, apa yang harus kita capai, seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya lagi kemudian kita hanya mengajar dan selesai. Tapi bagaimana materi itu harus tersampaikan kepada anak, meskipun tidak tersampaikan semuanya. Misalnya ada dalam satu semester ada 8 bab misalnya, tetapi tidak harus melulu sampai 8 bab Bapak Ibu, tetapi cukup 3, tetapi tersampaikan semuanya terhadap anak. Makanya pengelolaan kelas tadi itu yang efektif. Semua perilaku itu memiliki tujuan, memiliki motivasi. Jadi ada yang motivasi itu ekstrinsik untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ada motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Motivasi untuk menghargai diri sendiri ini menjadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai bersama. Atau kalau di press menjadi lebih kecil, itu menjadi nilai-nilai kelas. Kita harus mempunyai nilai-nilai yang harus kita sepakati bersama, bahwa disiplin ini akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Atau kalau kita mengerjakan A misalnya, ini harus menghasilkan A+, seperti itu. Yang seperti ini yang harus kita gali memang, karena selama ini kita patronnya berangkat ngajar selesai, seperti itu. Jadi kita bimbingan terhadap anak, saya rasa kita di sini kurang, seperti itu. Model berpikir menang dengan model berpikir kolaborasi dan konsensus itu menciptakan 5 posisi kontrol. Ada yang sebagai penghukum, kita hanya sebagai penghukum, kalau anak salah hukum, atau pembuat rasa bersalah, kita berbicara terhadap anak, ya bagaimana menciptakan anak mempunyai rasa bersalah, seperti itu. Atau kita sebagai spektrum teman, pemantau, atau manajer. Kemudian nanti di bawah itu ada segitiga restitusi. Jadi tidak harus guru BK yang menangani anak ketika ada anak dalam tanda kutip yang memang
lain seperti itu. Jadi perlu empati kita Bapak Ibu, bahwa di anak itu harus diajak bicara. Oh, kamu kenapa seperti ini? Kalau mental kita sudah kosong duluan, maka apa yang akan kita sampaikan itu tidak akan kena. Seperti itu. Jadi kita harus punya posisi emosi yang stabil ketika menghadapi anak. Biar apa yang akan kita sampaikan karena kita ngobrolnya kena. Sama halnya dengan ketika berpacaran dulu, itu kan ketika salah satunya emosi, kita harus tidak emosi, kan seperti itu. Jadi posisi seperti itu yang harus memang kita jaga. Kenapa? Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Kalau kita berbicara disiplin di sini kan berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Tetapi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplinnya pada murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun disiplin dalam budaya kita kecenderungannya patuh saja. Itu yang kita disiplin. Kalau kita kan, kamu harus disiplin, berarti si murid, anak harus patuh sama kita, harus patuh kepada si pemegang kekuasaan. Padahal disiplin dalam arti yang lebih luas, disiplin harus belajar. Oh, kenapa saya harus begini? Karena maka akan begini, seperti itu. Kenapa saya harus belajar ini? Karena ketika saya belajar ini, maka saya akan mendapatkan ini dan mendapatkan ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya disiplin itu mempunyai tujuan mulia, bukan hanya sekedar patuh saja. Ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak manusia yang kita kenal, anak Indonesia, dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini yaitu yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Jadi kita memang harus dituntut untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Spektrumnya ada 6 ini. Dalam setiap kita mengajar, mungkin apa yang ingin dicapai terhadap si murid ini? Apa yang ingin dicapai? Apakah nalar kritisnya? Apakah kemandiriannya? Kalau beriman bertakwa, semuanya kita ingin mencapai murid yang beriman dan bertakwa. Tetapi yang lain ini, aspek gotong royong, kreatif, seperti itu. Yang di motivasi perilaku manusia yang telah dibahas tadi Bapak Ibu, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi yang paling rendah ini. Karena untuk menghindari hukuman. Misalnya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kan motivasi paling rendah, motivasi dari luar. Kalau kita sadar pun kita sering melakukan ini. Oh, kita tidak masuk
karena takut ini seperti itu. Oh, ini motivasi yang terendah. Atau misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini naik lagi stepnya. Dari yang takut dihukum menjadi karena ingin hadiah, ingin sesuatu, atau ingin dipuji. Oh, saya harus rajin biar saya dicap bagus, seperti itu. Ini motivasi yang kedua. Kalau motivasi yang bagus dari internal, bahwa saya mengerjakan ini karena ingin menghargai diri saya sendiri. Ini motivasi yang bagus. Dan motivasi yang bagus yang berasal dari motivasi internal ini yang akan ajak Bapak Ibu dan akan terus-menerus ada. Kalau misalnya karena takut dihukum misalnya, atau karena ingin mendapatkan hadiah, kalau orang yang penghukumnya tidak ada, ataupun kalau hadiahnya tidak ada, maka perilaku kita akan kembali lagi seperti itu, menjadi tidak baik lagi. Tetapi kalau motivasinya dari dalam diri sendiri, maka akan stagnan, akan konsisten seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita menggali motivasi internal, itu hanya Bapak Ibu sendiri itu yang bisa menggali itu. Jadi kita tidak perlu takut kepada pengawas seperti itu, tidak perlu takut kepada lead, tidak perlu takut kepada kepala sekolah. Tetapi bagaimana kita menciptakan motivasi internal itu? Oh, saya harus begini karena untuk belajar, atau saya harus begini untuk menghargai diri saya sendiri. Kalau Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Kita waktu bersekolah kita kan mengenal Tuturi Handayani, Ingarso Suktulodo, seperti itu. Itu filosofinya dari Ki Hajar Dewantara. Tetapi kita hanya kenal filosofinya saja, kenal semboyannya. Tetapi kita kenal semboyan dan kita kerjakan itu semboyan itu. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini kalau dalam bahasanya BK mungkin konseling atau bimbingan, tetapi kalau untuk yang lain ini kita bisa pakai. Jadi kita bagaimana menciptakan, kalau dalam sehari misalnya sehari kita masuk kelas 4 kali ada 4 keluhan atau ada 6 keluhan, tetapi kalau kita pakai restitusi kesadaran diri, kita bisa mengurangi keluhan-keluhan itu. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kita tidak berbicara pada masalah, tetapi restitusi fokusnya pada solusi. Apa yang
daya tawar apa yang akan kita kerjakan seperti itu. Kalau masalahnya A misalnya, kalau misalnya siswa tidak mencatat di kelas, kalau kita panggil misalnya, artinya face to face, bicara baik-baik, maka apa masalah dia tidak menulis di kelas, itu akan ketahuan Bapak Ibu. Kalau kita punya keinginan untuk memperbaiki itu. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini budaya positif. Budaya positif itu di sekolah itu berawal dari peraturan kelas Bapak Ibu. Peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat bersama antara Bapak Ibu dengan murid di dalam kelas. Jadi kalau kita pernah kan, kita waktu kuliah itu sama dosen, Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu harus masuk sebelum saya masuk. Di tempat kuliah itu kan pernah dulu seperti itu. Misalnya kalau kita tidak masuk, kita ada 11 kali pertemuan. Kalau saudara tidak masuk 2 kali, berarti saudara tidak boleh mengikuti UTS atau UAS. Di dosen kan seperti itu. Tetapi itu coba kita terapkan pelan-pelan saja. Tidak perlu kita merubah secara total, tetapi pelan-pelan saja. Hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Maka yang menjadi keyakinan kelas itu akan menjadi lingkungan positif dalam kelas itu sendiri. Dia tidak mengajar, dia tidak mencatat misalnya. Kita panggil, kita bicara baik-baik. Mesti dalam 1 kali bicara baik-baik itu kan tidak mungkin anak itu langsung nurut Bapak Ibu. Tidak mungkin. Tetapi kita harus konsisten, kita harus sabar meladeni itu. Memang kan pekerjaan guru ini kan pekerjaan yang mulia, penuh kesabaran, terkadang capek, memang capek pikiran jadi guru ini. Tetapi kalau kita konsisten bikin peraturan dan itu harus disepakati bersama, insya Allah akan ada perubahan seperti itu. Untuk kesepakatan kelas, Bapak Ibu bisa buat kesepakatan kelas sendiri. Artinya sesuaikanlah. Kan tidak mungkin harus sama setiap jurusan. Kesepakatan kelasnya bisa kita sama, tetapi dalam poin-poin tertentu kesepakatan kelas itu harus ada titik poin, ada titik tekannya seperti itu. Misalnya untuk kesepakatan kelas anak teknik TKNO akan tidak sama hasilnya dengan kesepakatan kelas dengan anak AKL seperti itu. Jadi yang tahu kelas, yang tahu kondisi anak awalnya itu adalah Bapak Ibu yang mengajar di kelas itu sendiri. Karena terkadang kan begini Bapak Ibu, misalnya ini si Baiti ini misalnya si Baiti pelajaran IPA membuat gaduh misalnya. Tidak mungkin si Baiti ini akan membuat gaduh lagi di pelajaran matematika. Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi kita ini yang harus menjadi patron pertama untuk mengendalikan si anak itu, untuk merubah karakter si anak itu. Jadi sehingga peraturan kelas yang kita buat, keyakinan kelas yang kita buat itu menjadi kesepakatan bersama, sehingga menciptakan kondisi yang baik, menciptakan lingkungan yang baik bagi kita ketika kita mengajar seperti itu. Ke pendalaman keyakinan kelas, kalau ini pakai tabel. Saya rasa kita juga tahu kan itu, Bapak Ibu kan sudah bisa gitu.
Umi ini bagus ini Umi. Nah, jadi terkadang saya kan perlu belajar juga kepada Umi. Belum ini akhir. Misalnya ini keyakinan kelas, misalnya yang tampak misalnya datang tepat waktu. Kalau yang tidak tampak kan sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih seperti itu. Ini sikap hormat. Kalau yang ini kan patron pertamanya seperti itu. Ini peraturan kelas, ini contoh saja, contoh Bapak Ibu, ini contoh. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab kalau keyakinan kelas. Jadi kita bisa buat peraturan di kelas, kan kita kan tidak mungkin sama misalnya. Kita kan tidak mungkin sama antara saya dengan Pak Nurul, itu kan tidak mungkin sama. Kalau Pak Nurul bisa, masuk langsung masuk, kita kan tidak mungkin seperti itu. Tetapi kita coba bermain di peraturan, bermain di keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama. Jadi kita buat peraturan dan itu menjadi keyakinan kita bersama di dalam kelas itu. Dan itu yang harus kita kerjakan memang. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari. Ini contoh peraturan. Bapak Ibu bisa bikin peraturan sendiri dan itu menjadi keyakinan kelas bersama di tempat Bapak Ibu mengajar seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu, contoh misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini kan contoh dalam bentuk hukuman. Contoh mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, ini merupakan konsekuensi. Jadi peraturan kelas nanti yang kita buat itu yang menjadi keyakinan, itu peraturannya menjadi hukuman atau menjadi konsekuensi. Saya rasa kalau sudah kita bikin dan kita sudah floor, sudah konsensus di dalam kelas, maka anak akan mengikuti. Jadi tidak ada istilah anak ini begini, anak ini begini seperti itu. Tetap ada yang seperti itu, tetapi tidak banyak seperti ini. Kalau misalnya dalam kelas 30 anak dalam tanda kutip yang super misalnya, yang super, paling enggak kalau kita bikin peraturan kelas sisa 15 anak yang super seperti itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit secara fisik dan hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu kan paksaan, stimulus respon. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu mempunyai konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di
konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, seperti itu. Ini yang kita temui kan seperti ini. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau di sini kan identitas gagal itu kan berbentuk hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau disiplin, budaya positif yang akan nanti kita kembangkan di sekolah ini, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti, perilaku pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi tetapi tidak berlanjut pada dunia nyata. Kalau konsekuensi sikap disiplin ini tidak nyaman pada waktu yang pendek, korban bisa diabaikan. Tetapi kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan kalau di restitusi, kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat di kelas itu menjadi tanggung jawab bersama di dalam kelas itu, Bapak Ibu. Jadi mari kita mencoba membuat peraturan atau membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, sehingga kelas yang kita ampu menjadi lebih terkoordinir, lebih kondusif. Jadi anak-anak yang mempunyai daya kreatif yang besar bisa kita alihkan daya kreatifnya pada hal-hal yang lain seperti itu. Karena seyogianya kebutuhan dasar manusia yang paling rendah itu kan bertahan hidup. Ini kan bukan hanya manusia, makhluk hidup di dunia, kebutuhan dasarnya yang paling rendah itu bertahan hidup. Seperti makan, minum, itu kan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar paling bebe. Kebutuhan dasar manusia kan ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba bermain posisi kontrol. Kita kan selama ini kan dari slide ini, mari kita perhatikan bersama. Kita berada di posisi yang mana kalau dalam slide ini? Tidak usah disebutkan misalnya. Ya, silakan dibacakan dalam hati, di posisi mana Bapak Ibu biasanya kalau di dalam kelas? Identitas gagal. Ya, ada di posisi mana misalnya? Kalau dalam posisi ini misalnya, Teman. ini sudah ada teman. Kita bisa jadi teman, jadi aktivis bisa, jadi guru bisa. Jadi teman juga bisa, jadi pacar, bisa. Jangan sampai dari dalam kelas, Jadi suami bisa. jangan sampai dari dalam kelas kita ngamuk-ngamuk Bapak Ibu. Jadi kita harus kurangi itu. Kita harus kurangi. Makanya kalau dalam posisi ini kita ada di mana? Ada di mana dulu? Kalau misalnya kalau penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti. Kalau pembuat rasa orang bersalah berceramah. Seharusnya atau kalau dalam posisi teman membuat alasan, pemantau, menghitung gitu. Kalau di penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya.
posisinya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita ada posisi di mana? Kalau kita tidak pernah membuat keyakinan kelas, maka budaya disiplin di sekolah ini tidak akan pernah tercapai. Makanya Bapak Ibu diharapkan membuat keyakinan kelas dulu, membuat peraturan kelas, keyakinan kelas, dan posisi kita flashback, kita berkontemplasi lah seperti itu. Kita kita berpikir untuk diri kita sendiri. Kita ada di posisi mana? Selama ini kita ada di posisi mana? Ada di posisi mana saya ketika mengajar? Ya, makanya peraturan kelas, keyakinan kelas Bapak Ibu itu harus dibuat untuk menciptakan kondisi yang kondusif di kelas. Kalau kondisi kelasnya kondusif, maka budaya positif di sekolah itu akan tercapai. Kalau budaya positif di sekolah tercapai, maka profil pelajar Pancasila sesuai peraturan menteri untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu akan tercapai. Tapi sebelumnya kita memang harus konsekuen, harus sabar. Untuk memulai posisi ini kita harus sabar. Posisi ini Bapak Ibu bisa kita tanya pada diri kita sendiri, kita ada di posisi mana. Ya, contoh Umi, kalau dalam posisi ini ada di mana nih? Oh, tidak pandang. Kalau Pak Fajar kira-kira ada di posisi mana Pak? Di teman Pak Mogul. Ini kalau Pak Fajar posisinya teman. Jadi artinya Pak Fajar bisa mengontrol siswanya dengan posisi teman ini. Jadi Pak Fajar itu tidak perlu menghukum, tetapi murid bisa mengikuti Pak Fajar, kemauan Pak Fajar seperti itu. Kalau Abol bagaimana Bol? Posisinya Bol? Iya Bol. Ya. Abol ini manajer posisinya ternyata. Ya kita harus hargai Bapak Ibu. Berarti identitas Abol ini adalah contoh pendidik sukses dan kita harus belajar kepada Abol ini. Abol Subaidi. Ya, memang yang tahu posisi kita di mana di posisi kontrol ini adalah kita sendiri, dan kita harus bermain restitusi. Kita harus mengajak anak berbicara. Misalnya kalau ada anak seperti tadi yang sudah dicontohkan, kita harus memang berbicara. Bapak Ibu kan sudah tua semua di sini. Artinya kan pernah berpacaran. Jadi kalau pacarnya ngambek kan salah satunya harus diam, jangan emosi. Jadi memang kita pekerjaan sebagai pendidik ini adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Sabar. Kalau dibilang pekerjaan penuh makan hati, ya terkadang seperti itu. Tetapi imbalannya insya Allah surga sebagai pendidik kita. Ini
contoh-contoh pertanyaan setelah Bapak Ibu bisa membaca diri sendiri, sudah sadar dengan posisi Bapak Ibu. Ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kan contoh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kamu tidak benar seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu. Ini contoh teman. Kalau Abol Baiti kan posisinya manajer. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kalau manajer itu kan hanya tinggal bertanya. Ini bagaimana? Jadi si murid itu akan selesai dengan sendirinya kalau posisi manajer. Jadi nampaknya kita harus perlu belajar kepada Abol Subaidi. Ini peraturan-peraturan, ini motivasi di sini, motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, motivasi yang dari luar. Peraturan, pemantauan, ini Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi. Artinya Bapak Ibu ketika memanggil murid, ketika memanggil siswa, yang paling ringan misalnya kalau ada murid kita harus stabilkan dulu dia emosinya. Setiap orang perlu melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya. Tetapi posisi ini Bapak Ibu, posisi ini memang harus kita tidak emosi Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu emosi, maka tidak akan pernah bisa kita. Segitiga restitusi ataupun ngobrol dari hati ke hati ini tidak akan pernah bisa selama kita emosi. Makanya kalau katanya Pak Subaidi itu touching your heart gitu, sentuh hatinya gitu. Sentuh hatinya. Si anak itu memang harus sentuh hatinya. Tak bisa nih, caranya Anak sudah sentuh hati. Sentuh pada pegang. Iya. Sentuh espresso dia. Iya, masa anak setiap hari bertemu masa tidak akan nurut terhadap kita. Misalnya kalau Bapak Ibu ketemu ini ya, contoh ini pacaran ini, Bapak Ibu cewek atau cowok, ini kan kita tidak kenal awalnya, tetapi bisa dia ikut kita kok. Masa anak ini tidak akan ikut kita? Setiap hari bertemu, kalau kita sering ngobrol, kita tahu kondisi anak, itu akan mesti ikut Bapak Ibu. Mungkin kalau hanya 2 menitnya lagi Nah, benar itu. Apalagi itu pertongkap itu. sabar dong. makanya kita bentuk keyakinan kelas itu dulu sendiri. Kita bentuk keyakinan kelas, kita bikin peraturan itu, dan itu menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita bisa kok merubah. Kita bisa merubah selama dia masih manusia. Selama murid dia masih manusia, kita bisa Yang merubah. tidak berubah dulu bukan manusia berarti Pak ya? Hampir. Selama murid kita mengajar murid kita manusia, dan kita yakin dia akan berubah Bapak Ibu. Dan saya yakin, sangat yakin dia akan berubah. Tergantung kita bagaimana mengolahnya. Kita memang harus yakin. Kita kan guru ada 3 aspek. Kita merencanakan, mengerjakan, dan evaluasi. Kalau kita misalnya mengerjakan ini tidak berhasil, ya kita evaluasi, kita kerjakan lagi seperti itu. Kerjakan, tidak berhasil, evaluasi, direncanakan lagi seperti itu.
Iya, memang harus seperti itu. Belum tempat. Ya. Harus ada perbaikan. Kita kan bukan gangsip Bapak Ibu. Benih pas aleng-aleng terus kan bukan seperti itu. Kita kan manusia. Kita manusia. Memang kalau kita capek kita harus istirahat. Kalau kita capek memang kita harus istirahat. Wajib itu hukumnya istirahat. Tetapi kita harus kembali kepada motivasi kita itu, motivasi dari dalam diri kita itu Bapak Ibu. Seperti itu. Jangan kita mengerjakan capek istirahat selamanya, bukan seperti itu. Kalau seperti itu kan ditutup tanah berarti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh segitiga restitusi. Nanti kita bisa belajar bersama. Biar kalau menghadapi murid itu enak. Biar kalau menghadapi murid itu enak. Cuman pesan saya, jangan pernah emosi duluan Bapak Ibu, karena tidak akan masuk seperti itu. Ini contoh-contoh pertanyaan tentang stabilkan emosi. Kita bisa ganti dengan kondisi di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan Bujut. Ya, tadi kan sekilas tadi saya mengikuti dari awal, terus saya tinggal karena ada yang saya kerjakan. Jadi dari terakhir tadi yang saya dengar, karena tidak membaca terlalu banyak itu, mungkin memberikan satu kesimpulan dari materi paparan tentang kontrol tadi itu ya. Jadi mungkin yang bisa diterapkan di sini langsung, mungkin itu langsung seperti ini mungkin bisa dipakai. Jadi kita bisa memakainya. Itu katanya karena tadi itu kontrol tidak perlu pakai emosi pada anak-anak. Pada saat kita masuk ke kelas, kalau kita dengan emosi maka tidak akan selesai. Intinya di sini kesimpulan dari itu yang bisa kita ambil untuk diterapkan di kelas atau di sekolah kita ini seperti apa. Gampangnya itu loh Pak, supaya tadi ini kan terlalu panjang tadi materinya, supaya enak bagi guru mungkin yang agak positifnya itu Pak, mungkin seperti itu. Yang tahu kondisi di kelas itu adalah Bapak Ibu sendiri. Makanya tadi kan saya mengatakan posisi Bapak Ibu di 5 posisi kontrol itu ada di mana. Nah, jadi kan yang tahu Bapak Ibu. Makanya ketika kita memulai pembelajaran di kelas, kita harus buat keyakinan kelas, membuat kesepakatan bersama, membuat konsensus yang harus dipatuhi bersama. Jadi kamu kalau harus begini, berarti konsekuensinya akan begini. Jadi setiap masing-masing individu ini posisinya tidak sama, tetapi yang sama adalah kita membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau guru PJOK kan berarti keyakinan ketika mengajar, karena bukan di dalam kelas kan seperti itu. Tetapi saya rasa Bapak Ibu semuanya ini mampu untuk membuat peraturan kelas. Peraturan kelas disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu dan kelas yang diajar Bapak Ibu. Karena kan peraturan kelas itu ketika jurusannya AKR tidak mungkin bisa diterapkan di jurusan TKRO. Garis besarnya sih bisa, tetapi detail-detail peraturannya, keyakinan kelasnya itu tidak bisa. Karena kan TKR kan punya beberapa dulu. Kalau AKR kan anaknya klimis-klimis kan seperti itu. Ya berarti kalau saya simpulkan di situ, berarti di sini keyakinan kelas berarti Bapak Ibu guru masih belum bisa. Kalau di kelas masing-masing
Bisa berarti Pak. Kalau saya simpulkan seperti itu berarti ya. Ya, Terima kasih semua dulu. budaya, terima kasih Bu Jun. Budaya positif di sekolah ini Bapak Ibu dimulai dari kelas, dimulai dari Bapak Ibu ketika mengampu mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi diharapkan ini juga sesuai dengan yang dibicarakan oleh Bapak Kepala Sekolah setiap rapat dinas, bahwa Bapak Ibu harus mampu membuat anak, membuat sekolah ini kondusif. Kondusif di sini dalam artian secara pelajaran sampai kepada anak dan anak itu paham, administrasi Bapak Ibu mengerjakan seperti itu, karena itu yang diminta. Ini contoh Bagja Bapak Ibu. Nah, tadi kan di awal saya mengatakan bahwa memang kita sebagai guru harus mempunyai program individu. Program individu apa yang akan kita capai? Apa yang akan kita capai? Seperti itu. Bagja di sini itu adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusinya. Misalnya mapel matematika misalnya, prakarsa perubahannya apa misalnya? Prakarsa perubahannya mapel matematika adalah mencetak siswa unggul matematika 5 besar Kabupaten Sampang. Buat pertanyaannya, bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan siswa unggul matematika itu? Buat pertanyaannya, buat tindakannya, ambil pelajaran ini kita bisa dari dalam diri kita sendiri, dari pihak sekolah, atau dari kita mendatangkan siswa lain yang unggul dalam matematika. Dia disuruh memberikan motivasi, gali mimpi. Oh nak, kalau kamu pandai matematika, maka kamu akan begini. Ini gali mimpinya. Semuanya kan bisa membuat program-program kecil yang harus kita kerjakan. Artinya membuat capaian kita sendiri Bapak Ibu. Jabarkan rencananya. Desain untuk menciptakan siswa pintar matematika 5 besar matematika tingkat Kabupaten Sampang. Rencananya seperti apa? Memberikan modul, pelatihannya setiap minggu 2 kali tatap muka, 1 kali online seperti itu. Pembelajarannya pakai ini. Jabarkan itu. Jabarkan. Dan kita eksekusi Bapak Ibu. Atur. Eksekusinya kapan? Dimulai kapan itu? Misalnya kita akan LKS, di SMK ini LKS. Kita mengerjakan ikut lomba LKS tetapi tidak pernah juara misalnya. Apa yang kita sekiranya apa yang bisa siswa ketika ikut lomba LKS dan ini juara misalnya. Di sini jurusan AKL mantap, gurunya 4. Mantap ini. Mantap, berkualitas. Nah, berkualitas. Jadi sesama guru mapel akuntansi itu kumpul membuat rencana untuk siswa ketika ada lomba LKS. Dari sekarang Bapak Ibu dikerjakannya itu. Jabarkan rencananya itu dari sekarang. Desain kegiatannya seperti sekarang. Seleksi anaknya itu dari sekarang. Jadi ketika LKS kita langsung action lomba dan insya Allah menang. Selama ini kan kalau ada lomba LKS kita di sekolah ini kan lomba LKS bulan Desember, kita November, kita pelatihannya November tanggal 15. Yo jangan harap Bapak Ibu.
Kita memang harus dari hal terkecil dulu. Hal terkecil kita lakukan konsisten dan insya Allah itu akan berhasil, Bapak Ibu. Sesuai kata bahasa agamanya itu adalah ibda binafsi. Dimulai dari sendiri. Kita punya motivasi sebagai pendidik, kita punya motivasi, punya desain besar untuk meningkatkan kualitas anak didik kita. Ya kita atur, kita bikin perubahannya, kita bikin program yang ingin kita capai itu seperti apa. Dimulai dari hal kecil. Kita tidak bisa merubah keadaan kalau langsung merubah keadaan. Kita kan bukan pesulap, Bapak Ibu, tetapi kita bisa pelan-pelan dari hal yang terkecil, konsisten seperti itu. Dan konsisten, kuncinya konsistensi. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan bismillah, semoga berhasil. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ada Pak, tadi Pak. Ya, Bapak Main. Setelah saya amati dari paparan pertama sampai selesai, ini mengingatkan saya waktu mengikuti pelatihan pengelolaan kelas di tingkat SMP. Kalau teorinya Pak Mabro di sini, kita menggunakan teori keyakinan. Kita menggunakan teori keyakinan. Tapi yang saya ingat waktu pelatihan di DSF di tingkat SMP itu menggunakan teori konsekuensi logis. Artinya setiap peraturan harus menggunakan teori konsekuensi logis. Artinya setiap pelanggaran siswa harus ada konsekuensi logisnya. Tapi kalau menurut teori yang disampaikan oleh Pak Mabur adalah teori keyakinan. Pertanyaan saya, ketika menggunakan teori keyakinan, menurut saya bagus. Ketika menggunakan teori konsekuensi logis, bagus juga. Cuman kita perlu menerapkan. Kita apakah mau menerapkan konsekuensi logis atau mau menerapkan teori keyakinan? Nanti setelah kita menerapkan, teori manakah yang lebih efektif jika diterapkan? Ya, terima kasih Bapak Maya. Sebenarnya sama-sama bagus sih. Yang penting kita mengerjakan seperti itu. Mengerjakan dan berhasil. Yang penting masuk kelas juga. Ini yang paling penting ini. Masuk kelas, jangan lupa masuk kelas Bapak Ibu. Teori dengan lalu berenang kelas kan tak percuma lagi. Ya. Nulisnya dia masuk kelas. Posisinya kalau teori konsekuensi logis di posisi kontrol ini kan ada di mana kira-kira Bapak? Kalau konsekuensi logis itu ada di pihak pendidik dan pelaksananya adalah siswa. Artinya ketika ada pelanggaran harus ada konsekuensi logis. Kemudian ketika membuat peraturan tata tertib harus ada konsekuensi logis. Sebagai penghukum berarti. Nah, sebagai penghukum. Kalau dalam tingkatan di sini masuk yang terendah. Tetapi sebenarnya ini kan kita ini sebagai pendidik itu adalah mau merubah karakter anak didik. Kalau itu berhasil tidak apa-apa dikerjakan. Tetapi keberhasilan itu dalam posisi kontrol penghukum itu tidak lama. Anak ketika tidak ada orang yang ditakuti, dia akan melengos lagi, akan kembali lagi. Kalau si anak itu sudah punya tanggung jawab, punya motivasi internal, oh saya harus menghargai ini, maka perilaku itu akan lebih lama bertahannya. Seperti itu, sama saja sebenarnya, sama saja. Cuman kalau dalam posisi ini itu tidak bertahan lama. Kalau itu berhasil,
silahkan dikerjakan Bapak Ibu. Dan sewaktu-waktu kalau itu berhasil bisa ditingkatkan menjadi teman, posisi pemantau seperti itu. Tidak apa-apa. Yang penting kita berhasil dalam mendidik anak kita. Intinya kan kita berhasil seperti itu. Kalau di sini kan ada 2 guru mapel PJUK. Potensi dasarnya kan anak didik kita di sini ini kan secara fisik mampu, tetapi bagaimana kita ngelolanya itu. Nah, jadi mungkin bisa dirembuk sesama mapel PJUK untuk apa yang ingin dirubah dari anak ini, apa yang ingin ditonjolkan dari PJUK ini. Nanti saya bagikan slide ini biar sesama mapel PJOK apa yang perlu kita kembangkan di SMK 3 ini pada tataran mapel PJOK ini. Apakah anak bisa lari 100 meter di bawah 3 detik? Kan seperti itu. Tetapi kan memang kita harus berubah Bapak Ibu. Memang kita ini harus berubah dan harus ada perubahan dari dalam diri kita. Kita kan sebagai guru itu kan harus selalu belajar, dan belajar. Yang untuk perubahan itu sendiri Bapak Ibu. Jadi saya berharap bahwa selesai materi ini kita menjadi pribadi, menjadi pendidik yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Amin. Berhubung waktunya sudah terlalu siang, ya nanti kita bisa diskusi di kantor di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pribadi apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mulai belum pulang. Jadi pertama saya apresiasi Pak Mabrur sudah sangat bagus, hebat, cara penyampaiannya detail, logis gitu ya. Cuma apa bisa dilaksanakan di sini atau tidak itu terserah Bapak Ibu. Kalau saya yang penting katanya Putris masuk kelas. Badan jam berkata jam lalu masuk kelas terbang robot gitu. Jadi interaksi itu mulai dari kita sendiri, ya saya sendiri, Bapak Ibu sendiri, mau kita kin soro, kita kin otak, sokunjo, nah ini tak benih interaksi gitu. Jadi interaksi ini yang penting. Kemudian memang harus kita selalu meningkatkan, mengembangkan diri dalam prestasi. Prestasi akan diperoleh lomba laku bagian lain belajar sekarang tidak bisa. Ya seperti katanya Pak Mabur, kalau ingin LKS ya harus 1 tahun sebelumnya disiapkan oleh Pak Alif atau oleh Bujun selaku AKL atau APHBI apa yang nanti akan dilombakan LKS itu. Jadi nanti insya Allah 3 yang akan saya siapkan. Siapa anaknya? Bebas itu lomba sudah biasa. AKL 1, PKL 1, APHBI 1. Minimal bersaing di tingkat kabupaten atau tingkat Madura. Ini kan biasanya LKS ada Wilker 1, ada Wilker Madura gitu. Ada Wilker nanti ke tingkat provinsi nanti. Atau di Sampang aja dulu. Kalau di Sampang sudah tidak bisa bersaing ya kita tidak bisa ikut level. Nah, ini harus Bapak Ibu. SMK 3 ini sudah didengar di artinya dianggap sama dengan SMK 1, SMK 2 masa ada pernah muncul gitu ya. Prestasinya apa bidang olahraga, bidang seni. Saya harapkan ada paduan suara dari
serta seluruh peserta sekolah, dan tentunya sangat mempunyai kesan yang sangat bisa diteruskan. Pertama, apa yang telah dipaparkan materi itu akan bisa merubah budaya atau kebiasaan-kebiasaan sekolah yang tentunya dari kebiasaan-kebiasaan siswa yang kurang baik menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Kemudian budaya ini perlu terus kita galakkan, perlu terus kita kawal, sehingga budaya sekolah ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua, terutama saya selaku kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti program pengimbasan kemarin, saya jadi tahu segitiga restitusi dan budaya positif di sekolah. Insya Allah ke depan akan saya praktekkan di sekolah.